Iya, di salesnya motor. Udah tanda tangan bahwa jatuh tempo setiap tanggal 4. Kapan tuh tanggal 4? Besok pagi. Besok pagi tanggal berapa ya? Nah, jatuh tempo motor. Udah tanda tangan. Ini berdoa antar malam tahajud. Allah, besok jatuh tempo. Apa Allah tajub? Enggak. Jangan begitu. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Bapak dan Ibu pernah gak denger yang namanya tuyul, pesugihan tuyul? Ya. Sama gak sama saya nih informasinya? Ini saya mau cerita, Iya. Orang yang punya tuyul itu hidupnya kaya raya. Betul? Nah, si tuyulnya itu dia bekerja, ya kan? Nah, si pemiliknya ini, istrinya terutama, itu badannya kurus banget. Iya, tapi ini besar ini. Tetenya besar. Karena dia nyusu. Ya, nyusuin sama ibunya ya. Ibunya kurus, tetenya besar. Karena si tuyulnya nyusu kan. Nah, mau saya, mumpung nih ilmunya sama namanya, bisa gak ibu kita jadikan suami ini tuyul? Hah? Tetap dari tuyul. Iya, jadi bapak dan ibu anggap aja suami kita adalah tuyul. Hah? Kalau nggak ada suami, saya bawain oleh-oleh dari sini bandot. Nah, Pak, Bu, maaf ya. Jadi ibu hanya kerjaannya menyusui suami. Wajib. Jadi wajib menyusui suami. Wajib. Pak Haji, apa bedanya kalau nyusuin sama nggak nyusuin, bedanya apa? Ibu inget gak? Kan ibu rata-rata yang udah berkeluarga pernah punya anak. Atau misalkan yang belum punya anak, kita bisa lihat saudara kita, kakak, adik, atau tetangga. Rata-rata orang yang nyusuin itu rezekinya ada aja. Misalkan dia anak pertama lagi disusuin, rezekinya ada. Suaminya dapat motor lah dari kantor, adalah rezekinya. Lahir lagi, hamil lagi yang kedua, nyusuin lagi, ada aja rezekinya. Atau ibu kan pernah ngalamin anak pertama, rezekinya ada kan? Nah, sekarang ibu udah lolita, mau nyari bayi kemana? Kebetulan ini ada bayi tabung. Kenapa nggak ini aja kita fungsiin? Kerjasama, setuju. Kerjasama. Kan nanti kan cair 10 miliar ibu-ibu. Karena kita kerjasama sama tuyul, tuyulnya kita kasih nggak usah gede-gede, 10 juta aja sebulan. Kita yang 9 miliar 990 juta. Kenapa tuyulnya nggak boleh dikasih gede? Karena tuyul kalau dikasih duit banyak-banyak bertingkah. Jadi 10 juta aja. Ah, betul? Betul. Pengalaman nih. Jadi 5 kali sehari dia. Bener? Wow. Apa? Langsung? Oh, iya. Nah, kalau bapak dan ibu mau nipu tuyul, gampang. Pada saat dia nyusu, nenek kan ketiduran. Ibu langsung beli botol empeng isinya air racun. Biar dia mah. Jadi maunya saya, nyusuin suami itu wajib. Wajib, harus. Karena kita lihat hasilnya nanti. Iya, betul. Ibu nyamannya pagi atau malam? Bebas. Ibu nyamannya jam berapa? Bebas. Iya. Pak Haji, sebenarnya yang manjur nyusuinnya di mana sih? Kalau yang paling manjur cepat terkabul di atas kulkas. Ibu kalau nonton YouTube saya senyum-senyum gak sih? Ah? Apa? Ketawa. Kalau pedagang tempe kemarin di dapur. Iya. Ibu lihat dah YouTube-nya yang pedagang tempe. Dia tuh kalau nyusuinnya di dapur sambil bikin tempe, nyusuinnya di dapur. Nanti kalau dia nggak tahan mau ML, dia langsung masuk ke drum ya. Bapak Ibu sekalian, Pak Haji nyampaikannya guyon. Tapi itu berdasar semua dan ditipu oleh setan kita. Satu contoh, ibadah ekstrim bangun malam. Kalau yang punya pesugihan, nyalain lilinnya siang apa malam? Malam. Jam pinten, Pak? Jam berapa? Tuyul. Jam pinten tuyul? Mulai. Oh, jam 12 malam. Nyalain lilin dijaga. Istrinya jagain.
Ya, ngepet tuh, ngepet. Malam. Kan kita diajak seperti itu juga. Padahal Allah sudah memberikan arahan dengan bangun malam, sholat, baca Quran. Nggak yakin kita, dia nyalain lilin, kita nyalain nur Allah dengan baca Al-Quran. Tapi kita digoda oleh setan. Nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin. Pakai saya bantu. Ikutlah setan. Yang terakhir tadi dicontoh oleh tuyul. Nyusuin tuyul mau, nyusuin Suami. nggak mau, nggak mau. Mau tahu alasannya? Kerih. Ya apa kan? Ya. Bapak Ibu sekalian, nggak nafsu. Kenapa ini diajarkan Pak Haji? Karena ini ilmu cinta kasih sayang. Kenapa? Karena ini adalah sasaran lombanya setan. Kalau besok Pak Haji mau ngadakan perlombaan anak-anak yatim, Besok dapat jam 12 hadiah. siang besok. Kalau lombanya setan itu adalah menggoda suami istri supaya pisah. Itu lombanya setan. Karena dia dapat mahkota itu kalau mampu memisahkan suami istri. Maka digoda. Jangan nyusuin, jangan netei suami, netein saya aja kan gitu. Saya habis nyusu sama istri kemarin ribut. Hampir pisah. Ya, itu. Padahal nyusunya baru 2 kali tuh. Akhirnya perdamaian. Ya. Perdamaian di Jeko. Lanjut. Itu perjuangan. Jadi ekonomi dengan Ibu tahu gak ke Jeko? Akhirnya akur. Saya makan donat bolong. Iya, saya bayangin nenek. Tapi saya cari mana pentilnya bolong. Maaf Pak Haji, kalau orang udah tua rezekinya sudah nggak ada katanya ya. Kata siapa? Anak saya, Oh. saya masih tahu udah tua udah ada rezekinya. Pak, selama alat kelamin Bapak gondal gandul masih ada. Masih gondal gandul gak? Gimana Pak Haji? Alat kelamin Bapak kalau nggak pakai celana dalam gondal gandul gak? Iya benar kan? Masih ada. Masih ada. Masih ada. Masih ada. Tinggal cari korek api sama lilin aja. Bapak Ibu sekalian, nyambung pertanyaannya. Pak siapa namanya? Sukarso. Oh, Sukarso. Kirain Pak Pamuja. Jadi, kenapa yang tua itu kadang rezeki ini hadir di saat usia sudah tua? Ada yang tahu pencetus KFC? Kolonel Sanders. Sanders. Udah Usianya tua berapa? Bangka. 70 tahun mulainya. Sudah tua. Udah tua, Pak. Sekarang jadi kaya raya. Miliarder seluruh dunia. Bapak mau ke Mekah ada KFC. Bapak mau ke Surabaya ada KFC. Bapak mau jauh-jauh ke Sentul ada. Ke Dermaga ada. Itu KFC bukan milik Indonesia tapi milik luar negeri. Iya. Pangkatnya kolonel. Jadi waktu dia kolonel nggak naik brigjen, dia legowo. Teman-temannya naik maijen, dia legowo. Teman-temannya naik letjen, dia legowo. Teman-temannya naik jenderal, dia legowo. Dia tetap kolonel. Tapi sekarang Kolonel Sanders orang paling kaya raya dibandingin teman-temannya. Nah, Bapak yakinin itu. Pemilik KFC aja udah tua baru kaya. Nah, Bapak juga begitu. Ya siap Pak Haji. Siap Oke, ya? tepuk tangan dong. Wow. Lolita. Siap. Jadi Lanjut. mulai hari ini Bapak nyalain lilin jam 12 ya. Dengan lilinnya Nur Allah Al-Quran ya. Nyalain lilin, dijaga sampai subuh, sampai balik itu babi ngepetnya. Yang terakhir, yang ketiga Bapak sekalian, tadi sudah singgung Pak Haji. Kenapa orang, tidak apa-apa nyinggung sedikit ya, mudah-mudahan tidak nih. Orang Cina lebih cepat terkabulnya. Tahu doanya enggak? Cara doanya gimana mereka? Hah? Dia apa? Pakai apa? Hah? Hah? Di gimana kan? Nah, Disodok. Iya. Kayak diogrok. Ah. Iya, mereka lebih ini nih. Nah, kita kata Rasulullah mengangkat kedua tangan, diangkat kedua tangan seperti contoh Pak Haji. Minta doa sama Allah ya. Nah, bukan gini. Sambil kalau sholat Jumat khotibnya sunahnya sama, sunah doanya pakai telunjuk. Pas doa terakhir itu sholatnya nyogrok juga. Sholatnya begini, apa doanya pas khotib itu sunahnya begini harusnya. Pas doa Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat. Nah, kita doa mengangkat kedua tangan dengan penuh keyakinan karena Rasulullah menyampaikan dalam hadisnya, sesungguhnya Rabbmu, Tuhanmu Allah itu sangat malu, sangat pemalu dan maha pemurah. Allah malu melihat hambanya
mengangkat kedua tangannya, memohon hajat kepada Allah, sementara Allah tidak mengabulkan. Jadi kita bikin Allah malu dengan ibadah kita yang ekstrim tadi. Pasti dikabulkan oleh Allah, tapi dengan tidak merengek. Apa tuh merengek? Angkat tangan. Allah, besok jatuh tempo. Nggak boleh. Allah, besok jatuh tempo. Ngapain ngadu-ngadu ke Allah kayak gitu? Orang udah ada perjanjian waktu mau kredit motor kok. Udah ada kan, kita ada perjanjian di di salesnya motor. Udah tanda tangan bahwa jatuh tempo setiap tanggal 4. Kapan tuh tanggal 4? Besok pagi. Besok pagi tanggal berapa ya? Nah, jatuh tempo motor. Udah tanda tangan. Ini berdoa ntar malam tahajud. Allah, besok jatuh tempo. Apa Allah tajub? Enggak. Jangan begitu. Tapi terima kasih Allah, terima kasih. Di usia saya yang katanya Pak Haji Lolita, justru penghasilan saya sekarang sebulan 10 miliar. Terima kasih. Selamat datang Lolita. Lanjut. Iya. Sampai mana tadi? Ya, jadi yakin pasti dikabulkan Allah dengan tidak mengeluh, tapi dengan syukur, ucap syukur. Karena dengan kita bersyukur itu merupakan pintu rezeki. La in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian mensyukuri nikmat yang telah aku berikan, pasti niscaya akan aku lipat gandakan nikmat-nikmatmu yang lainnya. Tapi kalau kamu kufur, tidak mensyukuri nikmat yang kamu terima, mengeluh, sedih, tidak nerima keadaan, tunggu, murkaku sangat pedih. Murka Allah yang didapat. Maka dengan dicontoh Pak Haji tadi, alhamdulillah, 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 terima kasih Allah telah memberikan, saya telah mendapatkan pendapatan hasil penghasilan setiap malam 10 miliar setiap malam. Karena kerjanya malam. Karena ngepet tadi. Ya, yakin dengan penuh keyakinan. Ini kuncinya hanya di keyakinan, kemantapan. Harus, Pak Haji istilahnya harus bulat, nggak boleh lonjong. Dan keras. Ya. Bapak dan Ibu kan kalau ngomong, kalau Bapak tadi ngomongnya yakin, kalau saya nggak, paksain. Paksain. Iya, harus maksa. Karena kalau nggak maksa nggak bisa, Pak. Harus maksa. Contoh, Bapak dan Ibu kalau Lebaran, maksain. Buat syarat apa? Bikin kacang, apa namanya kalau Lebaran, kacang apa tuh? Kacang bawang. Iya, harus beli biskuit Hongkuan. Iya, karena itu. Gak punya uang maksain. Maksain. Kalau nggak namanya nggak Lebaran. Kalau zaman dulu saya kecil, saya lahir tahun 70 ya, mesti ada wajik yang pakai warna-warni tuh, kertas warna-warni biru merah, maksain. Mesti ada biji ketapang ya kan, yang kalau makan gigi pada copot. Jenang. Jadi maunya saya Pak, karena hajatnya maksa 10 miliar per bulan, ibadahnya juga harus maksa. Ini Bapak dan Ibu baca Quran, Pak Haji saya udah ngantuk-ngantuk, maksa. Mau bikin kopi, mau bikin teh, mau cuci muka, mau bikin air jeruk nggak pakai gula, maksa. Mau saya begitu. Bapak dan Ibu kan enggak. Pak Haji ulangi lagi. Pak Haji ulangi lagi. Nah, begitu. Bisa? Ayo. Jadi ngantuk itu berarti lilinnya mati. Nah. Kalau lilinnya mati, nggak bisa dapet. Pulang nggak tuh tuyulnya? Nggak bisa pulang. Ditangkap sama penduduk. Pokoknya intinya gini. Hari ini di pertemuan kita yang malam ini, saya mau Bapak dan Ibu harus super yakin. Kalau memang hari ini belum terkabul, besok harus terkabul. Kalau besok belum terkabul, lusa harus terkabul. Jadi begitu, jangan hari ini belum terkabul langsung lemes. Kurang apa ya saya Pak Haji? Langsung saya jawab, kurang ajar. Ya habis kurang apa? Iya, sampai kapan ya Pak Haji saya terkabul, sampai kapan? Saya nggak mau jawab. Kus plus, jawab kus plus. Apa kata kus plus? Nah, kapan? Saya mau cair tiap bulan 10 miliar. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa
secepatnya datang ke RDIY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.